Tuhan. Sebentar saya Sama-sama atur Tuhan dulu. berkati, Pak. Ya, puji Tuhan untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita boleh belajar bersama-sama. Tema kita hari ini ya disebut mengatasi depresi. Tapi saya mau ganti hidup tanpa depresi. Beda ya? Oke, kita akan belajar. Nah, saya cari dulu. Wah, oke. Mana dia? Rekaman audio. Saya siapkan sekarang ya. Baik. Hari ini kita akan belajar. Terima kasih komunitas persekutuan doa Jalan Lumajang di Menteng ya, Jakarta ya. Ya, yang mengundang kita untuk hadir pada siang hari ini, hidup tanpa depresi. Ya. Sebelum kita bisa belajar hidup tanpa depresi, maka kita harus mengenal dulu apa itu arti kata depresi. Depresi dari kata depres. Ya, kalau di Indonesia kan lebih gampang, depres. Ya, sama. Nah, digencet, ditekan, diberi beban. Nah, itu depresi. Saudara, depresi itu bukan penyakit. Karena nggak ada virusnya, nggak ada bakterinya, ya, nggak ada unsur-unsur yang kotor dalam tubuh, tidak. Depresi itu obatnya adalah dirinya sendiri. Tolong perhatikan. Maaf kalau ada psikolog-psikolog di sini, ya, psikolog tidak bisa mengobati depresi, psikolog tidak bisa mengobati orang stres. Tapi psikolog yang takut akan Tuhan, psikiater yang takut akan Tuhan akan menolong saudara-saudaranya atau pasiennya yang datang kepada mereka, bukan dicarikan obatnya, tapi ditolong untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, jadi depresi itu bukan dari luar, itu dari dalam. Yakinkan ini. Saudara, depresi itu saya ulangi nggak ada obatnya. Obatnya adalah dirinya sendiri. Catat itu baik-baik. Nah, di dalam psikologi ada banyak jenis-jenis depresi. Saya nggak hafal nama-nama mereka karena nama-namanya rumit-rumit. Di dalam psikologi ada banyak penyebab-penyebab depresi. Tapi di dalam Tuhan Yesus hanya ada satu penyebab. Depresi itu kita buka ayat yang pertama Matius 11 ayat 29. Ya, keren ayat ini. Ya, ini ayat yang pertama. Jadi obat depresi itu dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan obat ini, obat itu, tidak. Nah, saya akan baca Matius 11 ayat 29. Saya akan baca kalimat terakhir. Nah, ini Pak Filipus sudah nayangkan beberapa terjemahan. 11 ayat 29. Coba ya berapa terjemahan. Naik lagi Phil, kepotong 6. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Tahu kata tenang? Enggak depres. Nikmat. AYT. Kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. TL. Maka kamu akan, naik lagi Phil, mendapat sentosa bagi jiwamu. BIS. Maka kamu akan merasa segar. TSI-nya, maka kamu pun akan merasa lega. MILT, kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Selebir, dan jiwamu pun akan mendapat kelegaan. AVB, maka jiwamu akan tenang. Terus VMD, lihat ya,
berapa terjemahan ini. Isman, kemarin papa tunggu kamu itu di Sunter. Ini anak saya hadir. Kalian akan terlepas dari kesusahanmu yang berat. BSD. Ya, saya ulang ini bagus. Kalian akan terlepas dari kesusahanmu. Oh, ini kalau BSD-nya ada tambahan. Bersamaku, bersama Tuhan Yesus, kalian akan terlepas dari kesusahanmu yang berat. Ya, terjemahan lain WBTC Draft, hatimu akan tenang. VMD, ya, VMD naik lagi, Phil. VMD ketutup, Phil, naik. Papa sudah baca yang WBTC Draft. VMD, ya. Hatimu akan tenang. AMD, maka kamu akan mendapat ketentraman. KSKK, naik lagi, Phil, KSKK, dan kamu akan menemukan ketentraman. TMV, kamu akan mendapat kesejahteraan. Ya, KSZI, maka jiwamu akan sejahtera. FIH, yang terakhir, ya, dalam aplikasi Sabda ini ada berapa belas terjemahan, maka kalian akan mendapat ketentraman jiwa. Saudara, ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus berjanji kepada kita, maaf saya nggak bisa mengulangi semua dari terjemahan yang berbeda-beda ini, tapi pokoknya menurut Tuhan Yesus, saudara dan saya nggak akan depres, nggak akan stres. Ini janjinya. Nah, gimana? Kembali ke TB. Ya, terjemahan baru ayat yang ke-29 Matius 11. Ternyata dari dalam, bukan dari luar obat depresi itu. Pikulah kuk yang kupasang. Stop dulu. Saudara, kuk itu beban. Kuk itu tanggung jawab. Nah, kalau kita mau coba mengerti kata kuk, sekarang sudah hampir nggak ada kuk itu. Kuk itu kayu panjang, ya, yang ada dua lengkungan di bagian ujungnya. Nah, kayu panjang yang ada lengkungan di bagian ujung kiri kanannya itu untuk ditaruh di tengkuknya lembu atau kerbau. Nah, untuk alat membajak zaman dulu. Saya masih kecil, saya tinggal di desa, saya sering melihat orang membajak atau ngeluku bahasa Jawanya untuk menghamburkan tanah. Nah, sekarang sudah nggak ada kuk karena semua pakai traktor, baik traktor besar mesin maupun hand traktor, traktor tangan ya untuk mengolah. Tapi di beberapa bagian negara Afrika masih pakai. Ya, di beberapa bagian negara lain masih pakai. Indonesia masih ada dikit-dikit. Nah, masih ayat itu, Phil. Pikulah tanggung jawab yang kupasang kepadamu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau memberi beban kepada kita. Tuhan Yesus mau memberi tanggung jawab kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah beban yang kuletakkan di pundakmu. Pikulah tanggung jawab yang aku berikan kepadamu. Terus dia berkata, inilah obat depresi itu. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu, yaitu tadi, nggak depres, nggak stres. Nah, aneh bukan? Diberi pikulan, diberi beban di tengkuknya, loh kok malah tidak stres? Coba lihat ayat 28. Ayat ini terkenal, semua kita sudah hafal. Ya, ayat 28 Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini enggak stres. Saudara, kita akan gabung ya. Ayat 28 dan 29. Coba lihat. Ayat 28 jelas Tuhan Yesus itu mengundang semua yang depresi.
Tuhan Yesus mengundang semua yang stres. Tuhan Yesus mengundang semua yang mengalami tekanan hidup, beban hidup. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Dia bilang, aku akan beri kamu kelegaan. Saudara, jelas bukan? Tuhan Yesus mau angkat semua beban kita. Saya ulangi lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebelum saya lanjutkan, tolong ya, maaf. Saya ingin yakinkan semua kita yang belajar kebenaran hari ini, yaitu temanya belajar hidup tanpa depresi. Setelah saudara mendengar firman ini dan saudara mengalami dan menikmatinya, saya jamin mulai hari ini setelah kita belajar ini, termasuk mengikuti nanti rekamannya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada audionya, ada Zoom-nya. Setelah semua mengikuti, dijamin saudara akan menjadi psikolog psikiater yang sangat mudah untuk menolong rekan, saudara, teman yang sedang depresi. Percayalah itu. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan pakai buku yang lain selain Alkitab. Karena di Alkitab ini, saudara, teori psikologinya sangat hebat. Nah, saya akan buktikan nanti kepada saudara. Jadi ingat ya, setelah kita belajar ini, saudara pasti dijamin bisa menolong orang lain yang mengalami depresi. Tanpa obat, tanpa macam-macam. Maaf para psikolog, psikiater jangan tersinggung. Kalau saya katakan ini ya jangan, maaf. Ya. Saya ulangi. Ayat 28, Matius 11. Tuhan Yesus mengundang yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan Yesus angkat beban yang membuat kita hidup berat, membuat kita depresi. Karena kata letih, lesu itu stres, itu depresi. Tuhan Yesus memberi kelegaan karena tekanan hidup kita diangkat. Tapi gurau ini guyon. Setelah beban di pundak kita diangkat, pundak kita kosong. Lah, ngapain di ayat 29? Dia beri beban lain. Pikulah kuk yang kupasang. Lihat ini, lihat. Wah, enggak. Dia enggak guyon. Lalu ayat 30, begini kata Tuhan Yesus. Sebab beban yang kupasang itu, saya pakai istilah Jawa. Enak tenahan, maaf ya. Saya ulangi, ayat 30 Matius 11. Sebab beban tanggung jawab yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Wah, ini luar biasa. Saudara, ini janji. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya menggunakan 3 ayat ini untuk meyakinkan saudara-saudara saya yang seprofesi, yaitu yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi penginjil, pengkhotbah, pokoknya melayani. Saya bilang kepada mereka, ingat, kalau saudara berkata, aku melayani Tuhan, tapi saudara stres, itu pasti salah. Sebab menurut Tuhan Yesus, di 3 ayat Matius 11, 28, 29, 30, semua rekan sekerja Tuhan Yesus yang diberi beban dan tanggung jawab itu enak dan ringan, maka itu tidak stres. Kalau ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan stres, itu karena mikul beban organisasi dan sinode. Dan yang kedua, mikul beban mertua. Catat itu baik-baik. Karena beban organisasi dan beban sinode itu berat. Dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Mikul beban mertua lebih berat lagi. Apalagi kalau mertua suka ngancam. Awas ya, anakku jangan kamu apa-apain. Awas. Nah, tolong pakai ayat ini. Kalau ada saudara ketemu rekan saudara sebagai hamba Tuhan depresi atau stres, pasti salah beban. Yang dipikul bukan bebannya Tuhan Yesus. Oke.
Nah, obatnya cuma 2 tadi. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke, saya persingkat karena bahannya banyak, saya akan coba padatkan ini ya. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu air. Kalau bahasa kerennya fleksibel, itu lemah lembut. Lentur bahasa Indonesianya. Orang yang seperti air, orang yang lentur, orang yang fleksibel, nggak akan stres, nggak akan depresi. Catat. Jadi kalau ada orang depresi, karena dia kaku. Kaku ya. Oh, sinyalnya kurang bagus. Kalau gitu saya akan ganti pakai data saja. Maaf ya. Oke, saya akan ganti pakai. Coba dites sekarang bagaimana? Yang di Zoom mulai baik kalau saya. Yang di Jelas, Zoom Koden. Jelas, ya? bagus. Oke, berarti Bagus, Koden. Jadi coba cek IG saya dengan Facebook saya, terganggu juga nggak? Atau saya pakai data aja semuanya? Nggak usah pakai Zoom sebentar. Nggak usah pakai WiFi, tunggu. Ya, oke, tolong yang di Facebook dan di Instagram. Ya. Saya sebentar, IG-nya belum gabung. Ya, oke ya, saya pakai data saja. Nah, FB bagus, terima kasih. Nah, lemah lembut itu seperti air, lentur, fleksibel. Lihat air saudara, terima kasih zoomnya Ok ya. Lihat saudara, air itu satu-satunya benda. Enggak bilang benda cair, pokoknya benda. Air itu satu-satunya benda yang enggak bisa depresi. Bukan enggak pernah depresi, beda. Kalau enggak pernah depresi berarti pernah. Tapi air itu benda yang enggak pernah depresi, enggak pernah stres. Loh kenapa? Karena dia air. Dimasukkan ember, ya berbentuk ember. Dimasukkan gelas, ya jadi seperti gelas. Dimasukkan botol, ya jadi seperti botol. Dibuang ke tanah, ke lantai, ya sudah dia ikut aja. Itu air. Tapi ketika orang itu nggak jadi air, maka air itu membeku jadi es. Nah ini dia, itu orang depresi. Siapa bisa motong air? Orang nganggur pun tidak ada. Ya, oh Budi, anak saya dari Metro ikut gabung. Bud, kalau gitu kamu gabung aja ke Facebook atau Instagram atau di YouTube ya. Enggak sih, aman. Aman ya, oke. Jadi air itu nggak pernah depresi, air itu nggak bisa stres karena ngikuti keadaan. Ya, tapi benda yang sama bisa stres dan depresi ketika dia jadi es. Catat. Maka itu ketika air nggak bisa dipotong, apalagi digores. Tapi ketika benda yang sama itu membeku, maka dia akan mudah dipotong dan mudah digores. Betul? Dengan kuku saja digores begini, sudah tergores. Nah itu air. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Keren sekali. Saya menemukan 2 pribadi di Alkitab yang betul-betul lemah lembut, lentur, fleksibel, air. 1 Yusuf. Saudara bayangkan ya, dari situasi paling mewah, paling nyaman, anak kesayangan Yakub dibedakan dengan 11 saudara yang lain. Buat dia oke. Tiba-tiba keadaan berubah 180 derajat. Dari anak kesayangan masuk sumur. Yusuf nggak depresi. Malah dia main air di situ. Wah, ini ada yang ngomong. Sifat anomali air, saya mau baca ya.
Ini profesor dari Surabaya yang nulis. Sifat anomali air, kalau membeku dia membengkak. Biasanya kalau kita bekukan es di kulkas, sekali waktu tempatnya bisa pecah. Karena tergencet es yang membengkak. Nah itu dia, itu orang stres. Makasih Pak Prof. Ya, oke. Nah, Yusuf itu air. Yusuf itu lemah lembut. Yusuf itu fleksibel. Dari sumur Ruben punya belas kasihan. Diangkat dari sumur, dipindahkan posisinya, bukan ke tempat yang enak, lebih nggak enak. Jadi budak, dibeli oleh Potifar. Yusuf santai, jadi budak. Setan nggak suka, kok anak ini nggak stres. Maka Yusuf dialihkan tempat, jadi budak kesayangan. Satu-satunya budak yang Potifar miliki, yang boleh tinggal serumah. Dan itu nggak mungkin. Budak nggak bisa tinggal serumah. Dan bukan cuma itu. Baca Kejadian 39. Semua urusan keluarga, bisnisnya Potifar langsung pindah tangan ke tangan Yusuf. Yang diurus Potifar cuma makanannya sendiri. Memang itu tradisi zaman raja-raja. Raja-raja harus punya juru makanan yang selalu apa-apa yang belum dimakan raja harus dimakan dulu oleh juru makanan. Supaya kalau ada racun yang mati bukan rajanya tapi juru makanan ini. Nah maka itu Potifar tidak mau ngurus makanannya diurus orang lain, diurus sendiri. Jadi 99,99% seluruh bisnis urusan keluarga Potifar di tangan Yusuf. Setan jengkel lagi, anak ini kok nggak jatuh dalam dosa. Ya Yusuf itu air, nggak sombong, nggak lupa diri. Hei setan, pakai cara lain. Tante Po, tahu Tante Po? Kan Potifar saya nyapo, maaf saya orang Tionghoa. Tante Po cari gara-gara. Akhirnya Yusuf masuk penjara dan tahanan politik. Baca nanti ayat 19 Kejadian 39. Di tempat tahanan para raja, Yusuf dihukum. Keren saudara. Divonis umur hidup tanpa diadili dan tidak punya hak untuk membela. Harusnya Yusuf itu nggak cuma dipres tapi gila. Maaf ya saya akan ngomong soal Yusuf. Mungkin kalau saya Yusuf saya berkata, Tuhan kalau tahu saya hidup taat, hidup kudus, tidak mau berzina, ternyata hasilnya saya menderita seperti ini. Lebih baik saya berzina saja. Maaf ya maaf. Tapi Yusuf nggak stres. Di penjara dia nikmati. Maka Kejadian 39 ayat 20-21. Yusuf dapat favor di hadapan Tuhan. Sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara. Wih, luar biasa. Lihat itu ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Lihat ini favornya Tuhan buat Yusuf. Karena dia air. Lentur. Nggak stres. Nggak depresi. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini luar biasa. Yang seharusnya dia itu gila. Kenapa saya berkata gila? Lihat Mazmur 105. Ayo cepat. Maka itu masih stres hari-hari ini. Ya, ayo kita belajar. Tunggu dulu ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat yang lain. Betapa hebatnya firman Tuhan ini. Ayat 17. 105 ayat 17, 18. Papa terima kasih Papa. Kami nggak mau stres mulai hari ini. Ya, 105, 17. Diutusnyalah nyanya Tuhan huruf besar. Jadi bukan kakak-kakaknya yang menyuruh dia ke Mesir. Yahweh Tuhan yang mengutusnya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak Ayub. Mereka, pemerintah Mesir, mengimpit kakinya dengan belenggu, bukan dengan karetnya, dan lehernya masuk ke dalam besi. Saudara bayangkan, harusnya dia itu gila. Karena nggak salah
Ini fitnah kejam. Terus Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana modelnya penjara Yusuf? Maka itu ayo kita jangan depresi, jangan stres. Hidup ini enak, hidup itu indah. Saya sering berkata kepada banyak orang, selama bakso masih enak, jangan pengen mati tahu. Amin kan semuanya. Serius. Ngapain hidup ini nyaman? Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Bahasa Inggrisnya pakai dua kata. Pit, P-I-T, atau dungeon, lubang bawah tanah. Nah, Mesir itu punya 4 macam penjara. Penjara seperti kita tahu 4 dinding, ya, dan narapidana bisa bebas dalamnya. 2 sel, itu sebuah ruangan sempit. 3 baru tutupan, ruang bawah tanah. 4 itu buangan, ya. Dan Musa kena yang 4. Siapa yang sering pelayanan penjara dan pernah ke Nusa Kambangan, saudara pasti akan tahu, paling ujung dari pulau Nusa Kambangan ada penjara yang terakhir. Itu namanya Permisan. Nah, Permisan itu dari bahasa Belanda. Karena yang bangun Nusa Kambangan itu Belanda. Permisan itu bahasa Belandanya vermis. Vermis itu hilang. Nah, jadi Belanda untuk membuat orang-orang jahat ini yang tetap ingin lari dari penjara. Saudara kalau pernah ke sana, saya bolak-balik ke Nusa Kambangan, istri saya pun pernah ikut, jadi saya tahu. Itu langsung Laut Selatan. Jadi kalau ada narapidana lari, hilang. Kena Laut Selatan, apalagi orang Jawa punya kepercayaan. Ada penunggunya itu Nyi Roro Kidul. Nah, itu Permisan. Nah, Belanda pakai cara ini. Jadi Yusuf itu dipenjara di sumur. Dan napinya berdiri. Tidak ada cahaya karena ditutup. Dan setelah kita baca Mazmur 105. Yusuf enggak gila itu sudah luar biasa, saudara. Jadi napinya itu berdiri, sudah berdiri kakinya dirantai, lehernya dirantai. Maaf, tidur berdiri, kencing, berak berdiri. Saya bisa bayangkan kaki Yusuf itu pasti kena kutu air itu. Nggak bisa bayangkan, saudara. Tapi Yusuf nggak stres, nggak depresi. Tuhan membebaskan dia. Manusia kedua, pribadi kedua yang lentur di Alkitab, ini perjanjian baru. Maria. Maria itu lentur. Maria itu lemah lembut. Dibengkokkan oke, ditekuk oke, dilipat oke, diluruskan oke. Nggak masalah. Maka itu, walaupun zaman itu ada banyak gadis. Tapi kenapa Papa langsung nunjuk Maria? Sebab Maria itu lemah lembut. Disuruh apa saja ya. Jadi begini ya, ciri orang lemah lembut selalu berkata ya Tuhan. Jadilah kehendakmu. Maka itu setelah Gabriel menjelaskan kepada Maria bagaimana dia nanti hamil, mengandung. Lihat itu Lukas 1:38, nggak usah dibuka ya. Jawab Maria setelah mendengar penjelasan dia bisa hamil. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Karena aku ini adalah hamba Yahweh. Itu orang nggak bisa stres. Kalau selalu berkata jadilah kehendakmu, nggak ngotot pada kehendaknya sendiri. Keren ya. Itu Maria. Maka itu kalau kita belajar Lukas 1:38, Maria itu artinya nurut, taat. Maka itu kalau ada perempuan berani pakai nama Maria, tapi ndablek keras kepala, ganti jadi Mario namamu. Karena kamu nggak nurut. Saudara, ini keren sekali. Maria ini. Nah, saya tuh suatu kali pernah mikir gini. Apa yang terjadi dengan Gabriel? Kalau Yahweh Tuhan yang menyuruh dia untuk mencari seorang gadis yang mau Tuhan titipkan dirinya jadi manusia di kandungannya. Tapi nggak ngomong gini. Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia. Cari gadis yang mau menikah, yang mau hamil sebelum menikah.
tanpa nunjuk Nazaret dan Maria. Ayo kita bicara pakai akal, pakai pikiran anak-anak. Kira-kira Gabriel perlu 2 tahun cukup? Hari ini turun dari surga, keliling, ya, hei gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Nggak ada. Apalagi zaman itu. Besok, sore-sore pulang ke surga. Besok turun lagi, cari kampung lain, cari kota lain. Saudara bisa bayangkan. Tapi mengapa langsung Maria Gabriel Nazaret? Karena di hati Maria ada sikap lemah lembut. Maka itu walaupun Maria hamil, Maria nggak stres. Maaf ya, Roh Kudus pernah membawa saya. Kalau saya jadi Maria, saya taat. Tapi saya punya syarat. Syaratnya begini, saya ngomong kepada Papa di surga. Tuhan yang nyuruh saya hamil. Saya siap hamil. Tapi syarat saya pertama, tolong beritahu calon suami saya Yusuf. Karena gini loh saudara, maaf ya, sini kalau ngomong apa adanya. Segoblok-gobloknya cowok goblok. Nggak meluk pacarnya, nggak cium pacarnya. Tahu-tahu pacarnya hamil. Ayo, cowok goblok mana? Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Mau nerima, kamu hamil sama siapa? Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Itu nomor 1. Nomor 2, saya minta, Tuhan, saya siap hamil. Tapi tolong, perut saya jangan dibuat besar supaya orang nggak tahu. Nah, itu kalau saya nggak tahu kalau saudara. Tapi Maria ini lemah lembut. Selalu berkata, ya, keren sekali. Nah, kita lanjut. Pelajaran kedua, rendah hati. Ternyata cuma 2 soal ini membuat kita tidak akan depresi, nggak akan buat kita stres. Cuma 2 pelajaran. Kalau saya pakai pil, minumlah tablet ini. Sehari mau 10 kali, 100 kali, tidak masalah. Sebelum makan, sesudah makan, tidak masalah. Pagi-pagi bangun, langsung periksa hati. Ada ketaatan nggak? Ada penurutan nggak? Ada kata iya nggak? Apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak memaksakan kehendak. Saudara coba bayangkan. Yesus dari surga. Kumpul 12 murid dari dunia. Ayo, dalam hitungan apa saja. Yang stres harusnya Tuhan Yesus. Betul ya? Karena hidupnya di surga sebagai Tuhan. Tetap kumpul 12. Apalagi yang 3 bengkok itu. Petrus, Yudas, Thomas. Maka itu saya menemukan. Kalau tidak ada Matius 11 ayat 29. Percayalah. 4 Injil akan banyak ayat tertulis begini. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus. Maka tersinggunglah dia dengan Yudas. Maka marahlah dia dengan Thomas. Pasti di 4 Injil akan banyak ayat seperti itu. Karena ngadepin 12 orang yang dari dunia. Bahkan saudara masih ingat. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Nggak usah dibuka. Yesus kurang berapa menit meninggalkan dunia untuk kembali ke surga. Ternyata yang 11 ini masih pikiran duniawi. Mereka bertanya, Rabi, kapan engkau tegakkan kerajaan bagi Israel? Ya ampun, aku sudah mau berangkat meninggalkan kalian. Ternyata pikiran kalian masih pikiran politik. Itu pikiran mereka. Yesus jadi raja, Yudas menteri keuangan, Petrus perdana menteri, ya Thomas atau menteri apa, Yakobus menteri apa, cari sendiri. Masih begitu pikiran mereka, maaf ya. Kalau Yesus saya akan bilang, Yahweh, perpanjang waktuku 3 tahun lagi. Ini anak-anak murid ini ngawur sekali. Masa sudah aku harus tinggalkan? Mereka masih mikir, Medi hari Misa. Kapan kerajaan Israel? Ampun, ampun. Nah, maka itu Tuhan Yesus gak pernah stres, gak pernah depresi. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Ya, fleksibel dan jangan maksakan kehendak. Jangan. Setuju ya? Ayo kita belajar ini. Supaya
hidup kita tuh lega sekali. Filipi 4 ayat, oh kok keluar bentar. Filipi 4 ayat 8. Ayo kita lihat. Filipi 4 ayat 8. Nah, ini pil untuk menghadapi depresi. Serius. Depresi itu tidak dimulai di dengkul, maaf. Depresi nggak dimulai di kuping, di hidung, tidak. Depresi nggak dimulai di perut, tidak. Depresi, stres dimulai di pikiranmu itu loh. Lagi sering pikiran. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Tapi saya minta saudara jawab ya. Ya bisa nulis. Yang Zoom, Instagram, Facebook. Yang Zoom langsung ngomong boleh. Maaf, ini saya minta saudara jawab jujur. Tapi jangan marah. Dalam fakta sehari-hari. Yang bisa stres itu orang yang akalnya, pikirannya pas-pasan. Kalau saya nggak berkata bodoh, maaf. Atau orang yang jenius. Ayo, yang bisa depresi, yang bisa stres itu yang pikirannya pinter atau yang pas-pasan? Maaf ini, jangan tersinggung. Cepetan jawab. Yang pinter. Nah itu dia, makanya jangan kepinteran. Pinter. Aduh, saudara maaf. Ternyata orang yang pas-pasan ilmunya, itu hampir nggak bisa depresi. Karena nggak ngerti apa-apa. Maaf. Saya punya teman SMA. Ya, kami sama-sama lulus. Akhirnya dia lulus kuliah, saya nggak kuliah. Dan dia jurusan kimia di ITS waktu itu. Nah setelah sekian tahun nggak ketemu, terus kami orang Surabaya sama-sama makan rujak cingur. Saudara ketika sudah datang, situlah makan lahap. Dia itu korek-korek. Saya pikir dia itu cari apa. Nah ini loh, maaf ya saya cuma ngomong langsung. Aduh koden sore aku nggak bisa makan ini. Dah, kenapa? Ini enak loh, rujak cingur terkenal di Surabaya. Dia jawab, saya nggak tahu ini kerupuknya pakai pewarna dari zat apa. Lalu petisnya ini, lalu bagaimana dari udangnya, terus semuanya. Saya tertawa, saudara. Ya ampun. Kok enak koden ya, karena nggak ngerti kimia, langsung makan saja. Maaf ya, maaf. Nah itu contoh. Ternyata orang yang makin banyak tahu, tapi tidak diimbangi dengan pengenalan pada kebenaran, catat, orang yang banyak tahu, itulah pintar, pandai. Tapi nggak diimbangi dengan firman Tuhan, nggak diimbangi dengan kebenaran. Akan muncul dua hal. Satu, dia sombong, merendahkan yang nggak belajar. Yang kedua, dia stres dan depres. Karena banyak tahu, makin takut dia. Maka itu 1 Korintus 1 berkata, yang dianggap bodoh oleh dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Keren ya, 1 Korintus 1 nanti baca sendiri, karena nggak ada waktu. Nah, ayat 8, Filipi 4. Inilah pil depresi. Minumlah sehari 100 kali, tidak masalah. Ya, mau sebelum makan, sudah makan nggak masalah. Jadi saya ulangi, depresi bukan di hidung, bukan di perut, bukan di dengkul, bukan di kuping, tapi depresi dimulai dari otak, dari pikiran. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah ini loh kata penting. Kalau Tuhan berkata, jadi akhirnya, ya sudah. Jangan cari-cari yang lain setelah akhirnya, nggak usah dicari. Udah akhirnya kok, ya usah ini saja. Begitu toh, gampang mengerti. Jadi akhirnya saudara-saudara, 1, semua yang benar. 2, semua yang mulia. 3, semua yang adil. 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. 7, semua yang disebut kebajikan. 8, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Ini obat depresi yang paling manjur. TSI-nya, Phil, naikkan. Saya akan uraikan di TSI ya.
Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Saudara, kemarin ada orang yang tanya kepada saya itu kurang ngerti juga, untung saya nggak ngerti. Pelajaran Unitarian. Ya, Unitarian itu ada satu kelompok memang. Nah, kelompok ini tidak percaya Tritunggal. Yesus itu Yesus, jadi bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, terus dia tanya saya, aduh, saya itu tahu, tapi saya nggak mau belajar. Jadi, menurut Koden gimana? Yang tertulis. Karena di Matius 28 ada kalimat, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya sudah, Koden percaya yang tertulis. Mau Unitarian, mau Untayan, wah sudah saya nggak ngerti. Capek mikirin begitu. Betul tidak? Jadi semua ajaran yang benar. Ajaran yang benar cuma dari yang benar. Siapa yang benar? Akulah jalan. Akulah kehidupan. Akulah kebenaran. Ya Tuhan Yesus. Sudah. Maaf ya. Gara-gara perpuluhan banyak orang stres. Betul? Sampai ada yang ngitung teliti. Saya kalau ditanya orang soal perpuluhan, jadi Koden. Itu dihitung dari hasil bersih atau hasil kotor. Itu dihitung dari apa semua itu. Saya akan bentak dia. Sudahlah, Tuhan gak marah kalau kamu gak beri. Karena kamu coba ngitung ini bukan karena kamu takut salah. Tapi karena kamu takut rugi. Ayo ngaku. Betul tidak, Sir? Jadi gak usah dihitung, gak dihitung. Tuhan juga gak minta. Nah, pelajaran perpuluhan itu tidak diajarkan oleh Sang Benar. Ya, Sang Benar yaitu Tuhan Yesus tidak pernah catat ini. Maaf, saya minta maaf. Kalau ada pendeta-pendeta yang ikut gabung belajar ini dan saudara khotbah perpuluhan terus, saya ingatkan, salah. Sebab yang kita harus pegang ajaran-ajaran yang benar dari Sang Benar. Dan Sang Benar itu adalah Tuhan Yesus. Baca 4 Injil dan baca 23 kitab perjanjian baru dari Kisah Rasul sampai Wahyu. Karena perjanjian baru itu 27. 27 pasal perjanjian baru. Tidak ada satu pun perintah untuk memberi perpuluhan. Catat itu. Maka itu kalau kita tidak memberi perpuluhan gak marah Tuhan. Karena Yesus gak nyuruh. Maka itu ajaran-ajaran yang benar. Harus dari yang benar. Yesus benar. Hidup taat. Oh Yesus ajar. Hidup kudus. Dia ajar. Hidup mengampuni. Dia ajar. Tapi perpuluhan tidak. Nah supaya saudara gak stres. Jangan belajar dari yang gak benar. Belajar dari yang benar. Maaf gereja-gereja yang suka pakai Yesus plus saya nasihati. Tahu Yesus plus? Yesus plus minyak urapan. Yesus plus kencorotan anggur perjamuan. Yesus plus pakai banner. Enggak ada. Itu bukan ajaran yang benar. Itu ajaran yang ngawur. Doa keliling. Doa tempat-tempat ibadah orang lain. Ngawur. Enggak ada ayatnya. Doa di pohon-pohon keramat. Enggak ada. Belum lama ada yang tanya saya. Padahal gembala saya itu keliling dunia loh. Belum lama ini ke Tibet. Loh, kalau itu uangnya sendiri, nggak minta jemaat, dan mau jalan-jalan silakan. Enggak, Pak. Gembala kami itu mendoakan tempat-tempat keramat di seluruh dunia. Wih, sombong betul. Saya bilang begitu. Loh, itu salah. Bukan salah. Yesus nggak nyuruh, tahu. Jadi, salah. Jangan bilang salah. Ngapain? Dia ke Nepal, dia ke Kathmandu, dia ke Tibet, dia kemana. Saking jengkel ya saya tanya, dia ke Mekah juga enggak doakan Ka'bah. Maaf ya saudara, itu aneh-aneh gitu. Enggak benar. Yesus biar Yesus. Jangan Yesus plus, catat itu baik-baik. Terus Phil, masih belum. Jadi supaya saudara enggak depresi, belajar dari sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Titik. Arahkanlah pikiranmu kepada ajaran yang benar, dan apapun yang mulia, yang gak mulia gak usah dipelajari, gak usah masukkan pikiran, stres.
Yaitu semua yang baik. Yang baik, yang jelek, yang negatif, nggak usah diurusin. Biarin saja. Maka yang suka ketemu orang suka gosip. Lu dengar gak kabar si A barusan ini begini begitu? Nah saya ini kalau ketemu orang kayak begitu aja gosip, saya bilang ayo ngopi yuk. Saya sumpel mulutnya dengan makanan supaya nggak ngoceh terus. Maaf ya saya kalau ngomong kasar. Ngapain dengerin orang gosip goblok? Buang-buang waktu. Kacau semuanya. Hidup seperti itu. Oh ada yang tambahan. Injak-injak peta lagi ya ini betul-betul. Ada yang injak-injak peta. Peta kok diinjak-injak? Aneh lagi ya. Sudahlah jangan yang aneh. Yang mulia aja kita. Yang baik. Yang memimpin kepada hidup yang benar. Dan yang terhormat. Serta hal-hal yang murni. Indah dan terpuji. Ini obat stres. Ini obat depresi. Walaupun keadaannya gelap. Tadi pagi saya nulis renungan untuk hari ini. Ya, sekalipun keadaan di depan kita gelap dan tidak ada kepastian, jangan pernah takut dan gentar. Cari yang bisa memberi kepastian. Itu Tuhan Yesus. Maka saudara dapat ketenangan. Kalau saudara dapat ketenangan, saya tulis bagikan itu kepada banyak orang. Luar biasa. Izinkan saya ngomongnya. Yang kenal saya boleh ditanya. Kami suami istri ini hampir nggak pernah punya masalah. Bukan sombong. 90% lebih masalah yang kami hadapi itu pasti masalahnya orang lain. Hari Sabtu kemarin ada satu keluarga datang dengan 5 anak, saudara. Saya belum kenal betul tapi tahu. Maaf ya saya cerita. Ini contoh. Saya kaget, saudara. Nah keluarga ini datang membawa anak pertama. Masih umur 18 tahun. Mau lulus SMA tahun ini. Dia punya 4 adik. Ternyata 5 anak dari satu mama itu 4 bapak. Saya kaget. Nah yang datang dengan dia itu suami mamanya yang keempat. Bapaknya si anak ini dia nggak tahu. Itu anak pertama. Masih muda. Mamanya juga masih muda. Oke itu bukan urusan saya. Lalu 4 adiknya itu dari 3 bapak. Nah bapak yang dibawa, bapak tiri, itu punya anak 1 dari ibu. Terus saya sampai ceritanya begini. Nah si bapak tirinya ini anak dari papa mama. Yang satu mama tapi lain papa. Ulang-ulang, saya bilang begitu. Jadi omanya anak ini menikah 2 kali. Papanya anak dari suami yang pertama. Mamanya anak dari suami kedua. Ini keluarga jadi bagian mana? Pusing enggak? Oke, saya enggak mau bongkar-bongkar yang sudah terjadi. Karena saya diminta hanya ngurus anak yang pertama. Karena anak pertama ini ternyata dia sering dengar Facebook saya, khotbah saya di Facebook, Instagram. Aduh, ya udah. Nah kemarin Sabtu siang itu saya ajak dia sampai malam, ketemu berapa orang yang dulu saya bimbing di kota Melbourne. Nah akhirnya saya punya jalan, dia pengen ke Taiwan. Ya udah saya uruskan untuk dia ke Taiwan. Itu masalah yang saya hadapi, bukan masalah kami, masalahnya orang. Maka itu saya nggak pernah stres dan saya bersyukur bisa menolong. Nah tadi malam saya berangkat dari Jakarta menuju ke Nabire. Saya bawa 1 anak, manggil saya opa. Aduh. Papanya dan mamanya anak ini pernah saya bawa ke Nabire berapa tahun yang lalu. Dan anak ini lahir di Nabire. Waktu masih belum TK, papa mamanya meninggalkan Nabire karena ada masalah, itu urusan saya juga. Nah tadi malam itu datang dengan istri pertama papanya yang nggak punya anak. Dan ini saya kaget.
Ternyata istri pertama papanya ini yang ngurusi anak-anak dari mantan suaminya. Yang bukan anaknya. Ayo, saudara bagaimana itu? Ya ampun. Ya udah saya bawa aja. Karena anak ini gak bisa sekolah. Orang tuanya gak mau ngurus. Karena hidup kayak begini. Saudara perhatikan. Kalau kita mikirkan seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8, nggak ada yang negatif, sama sekali tidak. Hidup itu jadi lega, hidup itu jadi indah, hidup itu jadi menyenangkan, luar biasa, serius. Ya, itu ayatnya. Maka itu yang beban berat, karena saudara memikirkan beban dirimu sendiri. Oke. Benih depresi. Yang catat. Benih depresi. Kalau COVID kita tahu virusnya. Corona. COVID-19. Nah kalau cari benih depresi. Itu sombong. Ternyata orang sombong, orang angkuh. Itu lebih gampang depresi. Daripada orang yang rendah hati. Loh kenapa? Karena orang sombong itu tidak ingin diketahui kalau dia salah di depan orang. Karena dia nggak ingin diketahui orang, gimana kalimatnya? Supaya orang nggak bisa mencari dia salah, kesalahan dia. Maka dia berjaga terus hidupnya. Ngomongnya dihati-hati, semua dipikirin. Nanti orang lihat aku gimana. Ini orang sombong. Nah biasanya muncul kalimat yang sehari-hari kita pakai. Aduh, nanti orang ngomong apa ya? Nanti orang ngomong apa? Saudara saya beri contoh kecil. Ini Indonesia ini. Kalau negara barat sudah nggak ada. Maka itu kalau negara barat lihat kita ada orang Indonesia menikah. Mereka heran. Wih kamu ini orang kaya semua. Nah ini maaf. Di Indonesia ini banyak orang depresi. Yang seharusnya senang-senang setelah menikah. Tapi lihat banyak pengantin baru loyo, depres, stres. Karena apa? Mikir bayar utang pesta. Ayo, kalau ada yang pernah begitu, ya goblokmu sendiri. Biasanya 90 sekian persen penyebab pengantin gak bahagia setelah pernikahan karena kata orang. Contoh, sesama teman orang tua itu pasti ngomong, nanti kalau anakmu menikah pesta di mana? Gak pakai itu. Hah? Anakmu menikah gak pesta? Lah nanti orang ngomong apa? Nah itu. Sama si pengantin yang goblok juga. Waduh maunya yang wah. Nah saya mau beritahu ya pengantin. Yang mau menikah berbahagialah saudara. Kalau dengar saya ngomong duluan ini. Ayo, sehebat-hebatnya saudara punya duit dan sehebat-hebatnya saudara bisa mengundang teman-teman, tolong jawab jujur, tetap akan ada yang kelewatan atau tidak? Cepat, mana ini? Ayo jawab. Tetap ada yang kelewatan nggak ada yang nggak keundang? Ayo cepetan. Mana? Belum nulis yang Facebook, Instagram. Ayo, cepat. Zoom. Mana jawabannya? Pasti, Ada, pasti. Oh, ini dari Bogor. Ada. Ada. Nah, coba ya. Ayo, jujur. Jujur ini loh. Mulut kita ini. Yang nggak diundang, pasti akan ngomong. Oh, kamu milih-milih ya. Betul? Nah ini, adik saya juga komen. Tetap ada. Kamu milih-milih ya. Tapi pengantin bilang, enggak, betul enggak. Aduh maaf, sumpah 7 turunan, entah berapa ratus turunan. Aku enggak mikir itu, lupa. Percaya yang enggak diundang pada pengantin ini? Enggak. Maka itu saya punya resep hebat. Kalau ada yang mau menikah, enggak usah pakai undangan. Masukkan sosial media. Sehingga kalau ada yang gak keundang, oh berarti kamu gak lihat sosial mediaku. Aman bukan? Dan gak usah pakai resepsi. Hargai orang
yang mau datang ke gereja, yang mendoakan saudara, itu orang yang tidak makan kalau nggak ada yang pesta. Ini kata halus. Kalau kata kasar, banyak orang pengen makan enak gratis nunggu orang pesta. Betul? Aduh. Betul. Nah itu dia. Apalagi di Jakarta loh saudara. Saya tuh tadinya nggak percaya. Yang nggak tahu ini harus tahu. Di Jakarta itu, di daerah-daerah tempat-tempat orang pesta, itu di lorong-lorongnya ada penyewaan baju pesta. Nah ternyata kalau ada orang-orang biasa yang ingin datang ke pesta, apalagi undangannya resepsi berdiri, pesta apa namanya? Standing party. Apa pesta? Standing party. Standing party. Dia itu kan nggak mungkin ditanya, Bapak kenal dari keluarga siapa? Nggak mungkin. Ternyata ada loh saudara di Jakarta. Jadi orang sewa baju pesta, sewanya paling murah 100.000 atau 50.000 saya nggak tahu. Terus datang ke pesta, makan banyak-banyak. Bayangkan. Maka itu jangan sombong hidup ini. Ada juga berapa teman saya, karena dia saingan dengan saudaranya. Nah kebetulan saudaranya mampu nyekolahkan anak ke luar negeri. Anaknya jadi korban saudara. Depresi anak ini. Kenapa? Karena si keluarga ini maksa untuk nyekolahkan anak ke luar negeri. Padahal nggak mampu. Akhirnya ngutang. Akhirnya nggak kebayar. Anaknya malu. Pulang nggak bawa ijazah. Karena belum lulus. Itu. Maka itu catat ya. Benih depresi itu kesombongan. Nanti orang ngomong apa? Catat baik-baik. Maka itu musuh utama kekudusan. Itu bukan kenajisan. Musuh utama kekudusan itu kesombongan. Angkuh. Orang nanti ngomong apa? Maaf, ada orang depresinya gara-gara hal sepele. Ya, nggak boleh ada tamu sebelum memberitahu. Sebab dia harus dandan dulu, harus bersihkan rumah dulu, karena ingin dapat penghargaan dari orang. Ini orang depresi. Aduh sayang waktu ini sudah 1 jam saya ngomong. Penebalnya masih banyak. Saudara, rendahkan hati. Karena Tuhan selalu cari orang yang rendah hati. Kalau ada orang rendah hati, maka setan gak bisa ganggu dia. Percayalah itu. Maka itu yang gak sombong. Orang itu pasti lemah lembut. Dan orang itu pasti rendah hati. Serius. Awas orang-orang tua yang membuat anak depresi. Saudara, Korea dan Jepang adalah 2 negara di dunia ini yang angka bunuh diri anak-anak remaja paling tinggi. Wih, itu ngeri sekali. Ya saya ulangi, anak-anak Korea, anak remaja Korea dan Jepang adalah anak-anak yang paling banyak bunuh diri di dunia. Kenapa? Karena di Jepang dan Korea itu ada standar. Harus begini, harus begini, harus begitu. Anak ini stres. Nilai jelek dimarahi. Saudara, kisah nyata. Aduh, saya ini lupa namanya. Di Kanada. Ya, di Kanada. Ada imigran Korea Selatan pindah ke Kanada. Punya anak tunggal. Ya, punya anak tunggal perempuan. Dalam kisah ini, anak perempuan ini membunuh orang tuanya. Dua-dua. Karena anak ini ditekan. Harus jadi pinter, harus jadi pinter, harus jadi pinter. Wih, ngeri sekali. Sampai stres ini anak. Saudara, itu loh, karena kesombongan. Ya, kita harus berubah dalam hidup. Jangan sombong. Buang semua kesombongan itu. Karena itu kebencian Tuhan. Maka itu dalam kitab Yakobus pasal 4, satu-satunya yang ditentang, bukan cuma dimusul, ditentang oleh Tuhan, orang congkak. Jadi jelasnya, benih depresi itu kesombongan. Maka itu berbahagialah kita kalau kita itu lemah lembut, rendah hati. Pasti nggak akan depresi.
Oke, sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan, ayo kita diskusi dulu. Yang dari Zoom, Facebook, Instagram, tolong nulis atau langsung ngomong, saudara mau tanya apa. Kalau dari saudara, saya bisa enak menjelaskannya. Ada? Ayo, tidak apa-apa ya, host untuk saya ajak diskusi dulu sekarang. Boleh? Iya Pak, bisa diskusi, mungkin ada yang mau bertanya, Ya, ibu-ibu. silakan ayo. Atau ada yang nambahi pengalamannya. Cepat saudara, karena waktu. Saya boleh Pak Daniel. Oh boleh, silakan. Sorry nggak buka kamera ya. Ya nggak apa-apa. Yang keras ya suaranya. Iya. Di Facebook dan Instagram bisa dengar. Oke, Pak silakan. Daniel, depresi itu kan dari dalam ya, mikirin apapun ya. Ya, Nah kalau kita mikirin orang lain terus depresi gimana ya? nah salah. Tadi saya sudah katakan, saya 90% lebih masalah saya hadapi suami istri itu masalah orang lain. Tapi saya nggak depresi. Maaf, saya balik dulu. Maka itu kalau para psikolog, para psikiater tidak punya cara hidup yang benar, mereka jadi depresi sendiri. Karena hari-hari ngurusin masalah orang. Nah begini Pak, untuk nggak depresi, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Artinya, Amin. jangan memaksa. Kalau orang itu masalahnya saya tangani, saya berkata saya dulu ya, dan ternyata tidak berhasil. Aduh, malu saya kayak apa nanti? Nanti orang ngomong apa? Jadi depresi. Tapi kalau Tuhan pakai kita untuk menolong orang, nggak perlu depresi. Pakai ayat ini Pak, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1 kita lihat. Nah ini anak saya dari Palu ini komen ya. Betul. Ini 90% lebih masalah itu bukan masalah papi dan mami, tapi masalah orang lain. Belajar banyak dari papi bagaimana meresponi masalah dengan belajar tenang. Teringat saat Covid lalu ketika papi menerima kabar bahwa para guru di Nabire yang oleh bupati setempat menguruskan guru-guru untuk di rapid test sebelum mengajar, dan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Hebat Yohana, masih ingat kamu? Ya, betul saudara, waktu itu kami perlu alat tes itu, alat swab itu cukup mahal, dan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Posisi papi saat itu berada di Jakarta, mendengar kabar itu papi tenang-tenang saja tuh. Lalu tiba-tiba salah satu anak papi menghubungi papi, memberitahukan kalau dia punya alat tes itu, luar biasa. Puji Tuhan, itu semua karena ketaatan papi dan hidup papi penuh dengan mujizat Tuhan. Makasih nak. Amin. Lihat ini, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, suatu pelanggaran, nah jadi kan kita nolong orang. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh. Kata ini muncul lagi. Roh apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Maka itu nggak depresi kalau rohnya lemah lembut. Tapi sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan yang sama. Jadi kalau kita melayani pelacur, jangan ikut melacur. Kalau kita melayani orang narkoba, jangan ikut kena narkoba. Itu kasarannya begitu. Jadi yang tanya tadi saya nggak tahu siapa namanya, pakai kuasa Roh Kudus. Oke, yang lain Amin. silakan. Pak, Siapa lagi? sorry Pak Daniel. Itu berlaku juga buat suami istri ya Pak ya? Karena suami kan harus menyayangi istri. Ya. 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 Nah kalau istrinya yang melakukan sesuatu sehingga suaminya mikirin sampai depresi itu gimana Pak? Ya, berarti suaminya nggak percaya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah keluarganya. Kan Ya. Tuhan itu jalan keluar. Ya. Bisa. Nah, Ya. carikan komunitas yang bisa menolong yang punya masalah. Ya. Ya. Nah, biasanya kalau masalah suami istri seperti ini itu sudah salah dari awal menikah. Ada memang. Ya, ada istri-istri yang nggak bisa tunduk pada suami. Ya, suami harus periksa diri juga. Kenapa? Gitu. Ya. Makasih. Ya. Ayo yang lain cepat. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan.
Saya dari Pekanbaru nih mau bertanya. Tadi kan dengar kalimat Bapak yang katanya dosa yang lebih lebih dibanding dosa itu adalah dosa kesombongan melebihi daripada sebenarnya dosa kenajisan. Ya mau saya tanya jelas itu, bisakah dijelaskan lebih lebih ke detail kenapa lebih 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 besar dosa kesombongan dibanding dengan dosa kenajisan, Pak? Oh, salah. Yang saya katakan tadi, sumber depresi itu kesombongan, bukan kenajisan. Ini masalah depresi. Jadi bukan lebih, itu tidak. Ya, kalau najis itu dosa juga. Tapi saya bicara benih depresi itu kesombongan. Ya, ada orang berkata, lu kamu kok jelek? Nah, sudah stres dia. Karena dia sombong. Begitu. Nah, itu Bu ya, jadi bukan beda, tapi sumber depresi itu kesombongan. Itu dia. Nah, justru pasti dosa di hadapan Tuhan. Ya. Oh, ada yang tanya dari Lampung. Kalau masalahnya anak-anak yang curhat untuk kelanjutan studi kuliah mereka dan nggak cocok dengan maunya ortu, dan ortu rata-rata para majelis gereja, dan mereka juga mereka juga pakai ayat Alkitab. Nah, tolong ajak orang tua nonton film India. Judulnya Three Idiots. Itu kisah nyata di India, saudara. Ada seorang rektor terkenal. Bahkan rektor ini adalah pemilik perguruan tinggi yang terkenal. Nah, dia paksa anak lakinya untuk melanjutkan kepemimpinan di kampusnya. Padahal anaknya ini seniman, seorang artis, penyanyi, penari semuanya. Akhir dari film itu, anak ini mati bunuh diri karena stres. Jadi tolong ya yang tanya dari Lampung, jangan jahat orang tua. Ya, saya punya teman di Surabaya, hidup sampai hari ini. Nah, dia itu dokter spesialis mata. Lulusan Heidelberg, spesialis mata. Waktu dia kuliah, saya bimbing dia. Berapa tahun kemudian saya tahu dia sudah lulus. Saya ke Surabaya cari. Karena dari teman-temannya saya dengar. Dia ternyata tidak praktek dokter mata. Tapi buka toko bahan bangunan. Ya, kan kaget. Saya datangi karena saya kenal baik. Loh, kamu ini spesialis mata lulusan Jerman. Kok sekarang buka toko besi? Jawabannya enteng. Loh, yang pengen jadi dokter mata papaku kok. Ya setelah aku lulus ijazah tak kasih dia. Aku buka ke pasienku ini. Bayangkan. Itu ya. Yang lain cepat. Ada yang tanya? Ya, Ibu Devita silakan. Saya Pak nanya, jadi Ya. ya mungkin seperti yang Bapak bilang, mungkin kesalahan awal menikah. Ini dari mulai baru menikah sampai sekarang itu masuk generasi sandwich. Malah kalau saya bilang bukan sandwich lagi Pak, ayam geprek. Karena waktu kami awal menikah masih nyekolah kan adik-adiknya. Situ setelah adik-adiknya menikah, ternyata semakin ke depan masih ngurus adiknya yang sudah beranak pinak sampai sekarang. Nah, terus saya waktu masih pertama-tama saya sudah bisa mengurangi rasa tertekan itu ya. Ya kalau ada dikasih, kalau enggak bisa, enggak usah dikasih ya. Terus tapi kok semakin lama, ini kan kita udah tua, saya udah bilang kita ini sudah tua, nggak bisa begitu. Ya Oke, apa mau Ibu, supaya cepat ya. Ibu ya Baru Sinaga, begini, Baru Sinaga, karena suaranya putus-putus nggak jelas. Begini, carikan dalam keluarga besar seseorang yang disegani oleh suami. Ya, cari siapa yang suami segani, siapa yang suami respect, suami hormati. Suruh nasihati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun nggak cukup, tapi selama suami masih bertanggung jawab untuk kebutuhan istri, anak-anak, dan rumah tangga, ya sudah. Yang ketiga, karena saya pernah ketemu ada seorang yang sebelum menikah jadi suami, dia itu pernah berjanji, ya ini maaf ya, Baru Sinaga saya nggak tahu suami ibu bagaimana.
dia sebelum menikah tuh pernah berjanji kepada orang tuanya. Kalau suatu hari nanti bapak mama meninggal, jangan khawatir, adik-adik saya akan urus. Nah, itu dia. Nah, saya tidak tahu dari yang ketiga ini mana yang ibu. Urus Sinaga bisa tahu. Ya, jadi jangan ngomongin suami di sini. Kita nggak kenal. Tapi carikan yang disegani suami. Lalu kebutuhan keluarga masih tercukupi, mungkin pas. Ya, yang ketiga cari sebab itu. Begitu ya. Nah, kelihatannya maka itu ya semua saudara. Ini bukan cuma untuk Boru Sinaga yang tanya dari Medan, tapi semua kita harus punya komunitas. Kalau suami punya komunitas, pasti akan berubah. Begitu komunitas itu penting sekali. Seperti Betul. yang diundang kita hari ini komunitas PD Lumajang. Gitu. Yes. Ada komunitas. Coba Betul. Ibu cari komunitas. Nanti saya kenalkan ada pendeta Purba, tapi Purba Karo di Medan. Ya, nanti saya akan kenalkan. Oke, lanjut. Yang lain. Kodan. Mau nanya, Farida mau tanya, Farida dulu deh. Ya, Ya. Kodan, aku mau nanya. Ya. Ya. Wah, Pak Daniel ini luar biasa. Udah lama sekali nggak ketemu ya. Nah, wajahnya kayak apa saya lupa. Enggak kelihatan ini. Pak Daniel udah pernah khotbah juga di Full Gospel, pernah ketemu di Full Gospel, ya. Nah, Kodan, aku mau tanya. Tadi aku tertarik, Kodan bilang gini, aku lebih banyak ngurus orang lain. Maksudnya tuh malah kita urus urusan orang. Tapi justru kita suami istri tuh nggak pernah punya masalah, begitu kan? Kira-kira gitu ya tadi ngomongnya ya. Hampir. Hampir ya. Nah, pengen tahu rahasianya Kodan. Soalnya Ya. di sini kan ya ada kan ibu-ibu, hampir sebagian besar banyak ibu-ibu nih. Nah, kadang-kadang kan di dalam keluarga pasti punya tantangan lah. Nah, mungkin Kodan bisa kasih rahasianya apa gitu. Ya, thank you. Kami suami istri punya perjanjian. Satu, tidak boleh menuntut. Ya, tidak boleh menuntut. Ada yang kurang pun kami senyum. Nah, Dua belah pihak ya Kodan ya, dua belah pihak ya. Dua-dua. Kedua belah pihak. Iya, Oke. itu luar biasa. Ya, nggak boleh saya menuntut. Kalau sampai ingin dikerjakan sendiri, ya kerjakan. Kalau nggak bisa, nggak usah marah. Yang kedua, kami ambil prinsip Roma 15 ayat 7. Saling menerima kelebihan kekurangan. Nah, ini resep kami, Farida. Itu dia. Luar biasa ya. Jadi yang pertama, jangan menuntut. Iya, jangan menuntut. Contoh Jangan gini menuntut. ya, rumah kok berantakan. Nah, ya kalau kamu nggak bisa lihat berantakan, ya kerjakan sendiri. Iya, good idea tuh. Benar. Nah, Benar. Istri-istri kalau dituntut suami masak harus ganti tiap hari. Mulai besok suami suruh belanja masak sendiri supaya nggak ribut di rumah. Betul gitu ya. Jadi aku duduk dengan suami dong ya. Belajar dari Kodan ya. Jangan menuntut. Betul itu, setuju. Jangan menuntut. Yang kedua di Roma berapa tadi Kodan? Kenapa Roma 15 ayat 7? Roma 15 ayat 7. Yoel, catat itu Yoel untuk di-share ke ibu-ibu Yoel ya. Ayo Tanti nanya. Pak Daniel, pertanyaannya gini, apakah benar minder inferiority itu tersimpan kesombongan? Jelas sekali, 100%. Nah, di dalam istilah ilmu jiwa ada klimaks dan anti klimaks. Klimaks dan anti klimaks ini kekuatannya sama. Sombong itu klimaks. Kalau bahasa Belanda, minderwaardigheid, yang minder inferiority itu anti klimaks. Sama-sama sombong. Tapi lebih bahaya yang anti klimaks. Karena dia mendem. Ya, meledak bahaya. Lebih baik yang klimaks kelihatan. Tapi dua-dua salah. Itu. Ya, jadi dua-duanya nggak boleh. Resepnya sama dengan yang Pak Daniel tadi jelaskan ya. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Iya. Kalau kita berharga di mata Tuhan, saudara, nggak usah cari penghargaan. Ya, ini saya kalau ngajari ketemu orang-orang kayak begitu yang minder, ya, yang merasa enggak, aku kok jelek, aku ini miskin, aku ini bodoh, aku ini begini.
pakai ilustrasi. Uang 100.000 tiba-tiba masuk ke septic tank, nilainya berubah nggak? Tidak. Ya sudah. Uang 100.000 diberakin anjing, tetap 100.000. Nah, tunjukkan itu. Nah, kamu itu nggak usah cari penghargaan karena kamu ingin punya gelar tinggi, ingin pakai baju bermerek dan semuanya, nggak usah. Kamu itu adalah kamu yang dihargai Tuhan. Bacakan Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Iya Oscar, Papa lagi di Nabire di Bethlehem. Ini anak saya dari Timi katanya. Ini lihat ini saudara. Oleh karena sebut namanya ya, ayo sebut kita nama kita. Oleh karena Yoel berhitu berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Tuhan mengasihi Yoel berhitu. Lihat, ganti nama kita. Jadi itu ya Bu Tanti, kita ini berharga. Angkat orang-orang seperti itu. Angkat orang-orang seperti itu. Pasti akan sukacita. Oke. Nah, sebentar saya akan baca di Instagram saya ada pertanyaan. Mana tadi? Gimana hadapi mertua, mama mertua yang ikut campur terus dan menghasut suami? Nah, saudara, seperti tadi Ibu Rusinaga, seperti siapa tadi yang pertama bertanya, konseling pranikah itu penting, saudara. Jadi sebelum menikah harus diberitahu. Kalau ini pertanyaannya, berarti ini suami anak mama. Saya kalau konseling pranikah, ya, yang kenakan Adit. Kalau saya kena konseling pranikah dan ketahuan calon suami ini anak mama, saya batalkan pernikahan. Sebab anak mama, tahu ya kata anak mama ya, itu cocoknya menikah dengan mamanya sendiri. Catat itu. Maka itu anak mama, istrinya yang menderita. Karena diatur terus. Bacakan buka Kejadian 2 ayat 24. Ngeri loh kalau anak mama dikawinkan itu ngeri saudara. Apalagi mertuanya ini kaya, galak, habis dah. Ya, bacakan ayat ini ya sebelum pernikahan. Apa Mas? Nah, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, laki-laki perhatikan, harus keluar dari rumah. Jangan bawa istrimu tinggal di taman mertua indah. Awas kamu. Harus punya rumah sendiri. Ini dari Timika ada tanya. Kalau begitu kontrak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan laki-laki mengajak istri tinggal di rumah orang tuamu. Salah besar. Dan ayat ini unik. Sebab ketika firman ini diucapkan oleh Yahweh Tuhan kita, Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang jelas-jelas gak punya mertua, gak punya orang tua. Lalu ngomongin siapa ini? Nah, untuk kita sekarang, ya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi yang bertanya tadi, nak, sudah salah dari awal. Kalau begitu, istrinya harus dikuatkan. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya, saya nggak suka munafik. Tunggu mertuanya meninggal, baru aman. Dah, itu saja. Karena kalau diurus lagi nggak akan selesai-selesai ini. Ya, sampaikan itu. Suruh sabar si istri itu. Ya, oke? Lanjut, tadi yang mau tanya siapa lagi? Satu dapur tidak bisa dua koki, catat. Setuju ya? Satu dapur nggak bisa dua koki. Nggak masak-masak itu nanti. Maka itu mama mertua nggak boleh serumah dengan mantu perempuan. Tidak boleh. Dicatat ribuan tahun yang lalu. Ada lagi? Ayo. Kodan, ada pertanyaan nih di grup. Ya. Pertanyaannya gini, Pak, gimana kalau kondisi badan sedang sakit, tapi tanggung jawab besar masih harus jalan terus?
Ya, maka itu punya komunitas itu penting sekali. Ayo komunitas kita istilahnya keroyokan. Ya, untuk saling menolong. Saudara, tahun 80 ya, di Singapura ada sebuah penginjilan hebat sekali. Maka itu sampai hari ini gereja-gereja Singapura luar biasa gara-gara itu. Jadi mereka itu penginjilan dengan kalimat ini. No Jesus evangelism. Jadi penginjilan tanpa bawa nama Yesus. Nah, yang belum pernah ke Singapura, saya beritahu. Singapura itu enggak seperti Indonesia. Tanahnya luas, rumah satu-satu di mana-mana. Singapura itu apartemen. Apartemen sebutan rumah susun yang mewah. Tapi flat itu rumah susun yang sederhana. Banyak flat juga. Nah, tahun 80, anak-anak Tuhan di Singapura membuat penginjilan tanpa ngomong Yesus. Tapi mereka nulis pakai selebaran-selebaran dicetak bagus. Ya, yang tinggal di flat dan apartemen mencari data siapa yang ada orang tua yang nggak punya anak yang ngerawat. Siapa yang punya binatang peliharaan, ikan, anjing, kucing. Tapi mereka mau pergi ke luar negeri, tapi nggak ada yang bantu. Siapa yang sedang sakit, itu didata semua oleh anak-anak Tuhan ini. Nah, ketika mereka sudah tahu penghuni-penghuni apartemen dan flat itu seperti itu keadaannya, maka mereka nawarkan diri. Kalau perlu tenaga untuk bersihkan rumah, vacuum, laundry, cuci pakaian, panggil kami, nggak usah bayar. Datang. Kalau perlu belanja, nggak bisa pergi karena sudah tua, nggak ada anak, beritahu kami akan belanjakan. Kalau kalian mau pergi ke luar negeri, nggak ada pelihara anjing, ikan, urus, kami akan urus. Saudara bayangkan, setelah itu Singapura panen besar jiwa-jiwa. Kok ada orang-orang baik nggak mau dibayar? Akhirnya nama Yesus masuk dan mereka diselamatkan. Jadi kalau sedang sakit ada tanggung jawab besar, komunitas yang bantu ya. Oke, lanjut. Ada lagi cukup? Yes, amin. Yes, shalom, Koden. Ya. Pak, saya dengan Iin dari Melbourne, Koden. Masih ingat. Masih ingat. Iya. Biasanya lupa. Enggak. Dapat salam dari suami, dari Jack West. Salam buat Koden. Puji Tuhan. Koden, pertanyaan saya begini. Kita semua tidak mau stres atau depresi. Tetapi kenapa depresi itu selalu datang tanpa diundang gitu loh, Pak? Jadi gimana caranya? Itu Maaf aja. ya, ini Koden ngomong. Ya. Sadar maupun nggak sadar, kita yang ngundang si depresi mampir. Amin. Maka itu saya katakan dari awal tadi, depresi itu bukan dari luar, dari dalam. Contoh, Dari diri sendiri ya. Iya, kata Koden orang itu bukan disebabkan karena dosa, Koden. Bukan disebabkan karena dosa. Oke, ya dosa iya, tapi penyebabnya ini karena sombong tadi. Kata orang itu buat kita depresi loh. Betul atau tidak? Nah, maka itu kita harus selalu punya konsep apa kata Tuhan. Yes. Bukan apa kata orang. Jadi gituin, nggak usah mikir kata orang. Aduh malu aku, anakku nggak lulus sekolah. Nggak apa-apa, banyak yang nggak lulus sekolah juga. Bill Gates itu nggak pernah lulus sekolah, jadi orang hebat. Ya. Iya. Amin. Ya, Oke. Thank you, Pak. Pasti kita ngundangin, pasti ngundang tanpa kita sadari. Iya. Tidak mengampuni itu depresi. Ya, betul. Dendam itu depresi berat loh. Betul. Jengkel itu pintu masuk stres. Benar. Marah-marah. Nah, itu Koden bagaimana cara buangnya itu Koden? Kok tiba-tiba ada nongol kayak Iin bilang? Buangnya. Tuhan Yesus tempat sampah yang paling bagus. Wow, amin. Ngomong aja ke Amin. Iya, ngomong aja. Tuhan begini, Tuhan begitu. Aduh, luar biasa. Bacakan Filipi pasal 4. Ada Ya, Filipi 4, ayo lihat. Ya, Filipi 4 ayat 4. Mulai ayat yang kelima, ya ayat 4 mulai. Ini dari Bandung ada tambahan. Senyum saja, betul. Senyumi saja. Koden. Tapi kan depresi juga akibat dari dosa, Koden. Lah iya, dosanya karena sombong tadi itu kan dosa. Berzina itu bisa berdepresi loh.
Judi bisa membuat Iya. depresi. Ya, Ya. alkohol bisa membuat depresi, memang. Gitu. Benar. Ya, oke ya. Saya Ingin cepat baca ya. Filipi 4 mulai ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Yahweh. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini obat depresi yang luar biasa. Kalau saudara selalu bersukacita, nggak akan depresi. Maaf, Yes. orang gila itu nggak pernah depresi. Ya. Yes. Maaf. Iya betul. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya. Bukan kesombonganmu. Ya. Kebaikan itu dari hati Tuhan. Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Iya, benar. Khawatir itu pintu depresi. Benar. Ya, maaf ya. Kan saya sering jalan ke banyak negara. Nah, saya sering ketemu orang. Karena saya kalau pergi nggak pernah sendirian, pasti ada orang. Banyak orang depresi kalau mau pulang. Kenapa? Belanjanya kebanyakan, takut bayar over bagasi. Iya. Iya, itu stres. Ya itu dia. Saya bilang kalau kamu sudah mau beli, ya bayar. Kalau memang kamu nggak mau bayar bagasi, ya nggak usah beli. Kan gitu toh. Loh, tapi kalau titipan. Ibu-ibu. Aduh, ibu bisa begitu. Ini titipan. Saya bilang, ya kalau ngasih duit, ya bolehlah. Kalau ngasih duit, ya suruh beli sendiri. Maaf ya. Benar. Jadi nggak usah stres. Iya. Stres itu yang kita cari sih. Yes, amin. Belum saya cepat tadi ayat berapa itu? Filipi 4 ayat 4 ya. Oh, sudah Ya, kan? dari 4, 5, ya, 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Haleluya. Dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Yes, amin. Ini cara kita buang sampah-sampah di hati pikiran kita. Supaya nggak stres. Lemparkan kepada Bapa di surga dalam doa dan ucapan syukur. Ya sudah. Nah, ini yang obat depresi. Damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera. Yes. Gak cuma damai sejahtera, saudara. Yang melampaui segala akal. Saya akan uraikan sedikit. Ini kalimatnya, Pak. Sumber depresi kan akal kita. Ingat tadi ya, pikiran kita. Ternyata ada kuasa yang bisa melampaui damai sejahtera, melampaui segala akal kita, yaitu damai sejahtera Bapa di surga. Yap. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mau ngomong satu hal lagi. Orang yang takut rugi dan gak mau rugi, itu orang paling gampang stres dan depresi. Betul tidak? Ya. Orang yang gak mau rugi dan takut rugi itu stres hidupnya. Betul ya, itu. Kalau belanja lama gak pulang-pulang sebab milih terus. Nawar terus. Nah itu loh, jadi nggak usah takut rugi. Kalau belanja salah ya nggak apa-apa. Saya ini punya prinsip. Istri saya belanja kalau saya belanja ternyata salah, ya saya kasih orang. Ya sudah, pasti ada yang mau kok. Benar. Betul Pak. Ya, saya pernah pergi dengan anak-anak saya. Ya waktu itu tiket kami dari Washington DC ke Michigan itu hanya 100 sekian $11 saja. Kami berempat. Ternyata yang saya mintain tolong beli tiket. Bisa nulis bulan yang salah. Bulan itu apa? Tahun yang bulan. Iya. Tanggalnya sama tapi bulannya salah. Ya sudah, saya bilang ya beli baru lah karena tiket murah. Pak, masalahnya sudah nggak ada seat. Saya bilang, ya bagaimana kalau bisnis kelas? Ada, tapi $1.000. Hah? Saya kaget juga. Dari 100 sekian belas kok jadi 1.000. Nah, anak yang saya bawa ini belum pernah ke Amerika. Nah, kalau saya tinggal, dia mau tinggal di mana? Dengan siapa? Dan saya tanya, flight berikut ada besok. Lah lebih celaka lagi.
Terus salah satu anak saya bilang, tolong cek ATM papa ada saldo tidak. Saudara, ternyata ada saldo. Saya bayar langsung 1.000 US, bukan sombong. Dan ini yang lain. Hah? Saya nggak nyesel sama sekali. Uang bisa dicari kok. Damai sejahtera itu nggak bisa